Pisces. Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Hai Cassandra. Oke, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang Pisces. Ini sebetulnya saya pengen ngelihat daleman ya. Daleman itu maksudnya ngelihat luka-luka atau ngelihat yang di dalam jiwa Pisces itu apa, dan kita mau ngobrolin itu bareng-bareng ya. Kita mau bahas itu bareng-bareng. Ini cuma ngobrol doang, ngobrol santai doang ya sayangku. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Pisces ya sayangku ya. Kalau misalnya nggak resonate, jadi kamu mohon bijaksana ya. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe ditunggu. Karena dengan subscribe saya akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Pisces ada apa? Pisces. Four of Cups dalam kondisi reverse. Nine of Wands dalam kondisi reverse. Ada Ace Pentacles. Lalu ada kartu The Death di sini. Dan satu lagi ada kartu The Sun ya. Oke. Bottom of deck ada Ace of Swords reverse. Well, Pisces, oke. Ini dari 5 kartu yang terbuka. Ini sebetulnya dalam hidup kamu ini ada past life. Maksudnya past life itu masa lalu kamu. Sebetulnya nih saya lihat masa lalu kamu tuh fine-fine aja tuh. Fine-fine aja, secara kebutuhan tercukupi. Terus ya everything is fine gitu. Mungkin kamu sempat menikmati yang masa-masa yang menyenangkan gitu dalam kehidupan kamu ya, Pisces. Sampai suatu saat atau suatu ketika terjadilah yang namanya satu momen dalam kehidupan kamu yang itu meruntuhkan semuanya. Ya, mungkin kamu jadi mengalami kerugian atau ya tiba-tiba satu masa yang bahagia dalam kehidupan kamu ditinggalkan oleh pasangan. Lalu mungkin kamu juga mengalami sakit gitu. Karena ini di sini ada kartu The Death ya. Ada Pisces yang mengalami frustasi gitu ya. Padahal ini semuanya tadinya tuh baik-baik aja. Ya, mungkin ada something atau ada satu sikap Pisces yang tentu saja karena segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya kita sendiri yang mengundangnya ya sayang ya. Ada partisipasi kita. Karena ini ada Pisces yang keras kepala, ya ada Nine of Wands. Jadi ada Pisces yang keras kepala. Ada arogansi di sini. Jadi ada sebuah arogansi sehingga semesta mungkin membuat kamu untuk kamu ini mau belajar tentang hal-hal yang esensial atau hal-hal yang penting saja ya. Jadi di sini ada satu peristiwa itu yang membuat Pisces kayaknya merasa runtuh, depresi, frustasi. Ada momen seperti itu. Ya, di sini bottom of deck ada Ace of Swords. Lalu Pisces merasa begitu terkungkung, begitu terikat gitu ya. Tidak bisa lihat and everything is ini benar-benar sangat menyakitkan gitu buat Pisces. Dan ada ada Five of Cups. Ada Five of Cups ya. Nggak fokus. Ada Five of Cups di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa ada Pisces yang begitu depresi ya, tapi Pisces masih memiliki kekuatan yang tersisa. Ya. Lalu apakah selesai? Tidak. Pisces tidak bisa keluar dari pusaran. Ya, ini terjadi terus-menerus sejak kejadian ini tadi. Ada satu momen kejadian ini. Nah, semenjak itu
Kehidupan Pisces seperti kayak dalam lingkaran atau dalam pusaran, dan Pisces mulai mengalami pola berulang ya. Nah, sepertinya ini yang jadi ini aja yang saya mau jadikan titik perhatian atau titik poin ya. Ini either dalam hal finansial atau dalam hal percintaan. Kalau dalam hal finansial biasanya terulang kembali. Misalnya kamu pernah tertipu dan tertipu lagi, atau misalnya kamu pernah sakit ya, sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi. Ini ada pola perulangan karena memang di dalam semesta itu selalu membentuk perulangan, pola, ada polanya. Nah, ini tidak akan selesai kecuali kita melakukan sesuatu ya, Pisces. Di sini yang saya mau ajarkan suatu teknik untuk meruntuhkan pola tersebut ya. Atau misalnya kamu ketemu dengan seorang yang mungkin punya pasangan yang brengsek, udah nih putus, ketemu lagi dengan orang baru, brengsek lagi ternyata. Begitu lagi seterusnya. Selalu menarik orang dengan tipikal yang sama ya. Atau misalnya apalagi ya contohnya, pernah ditinggalin gitu ya. Pernah ditinggalin, kejadian lagi, ditinggalin lagi. Nah, kehidupan tuh seperti itu, membentuk pola. Oke, I'm gonna stop here. Saya akan berhenti di sini dan saya akan jelaskan. Saya ingin membantu kamu ya, Pisces ya. Jadi, pola itu terjadi, itu kita, ya memang seperti itu. Artinya memang kehidupan itu hanya mengikuti kayak polanya. Nah, cara menghentikannya adalah, tentu saja kamu tidak pengen kan untuk terus kayak begitu. Seumur hidup cuy, gitu nggak pengen ya. Cara menghentikannya adalah coba kamu mengamati. Jadi misalnya ini saya ambil contoh kasus ya. Misalnya kamu ditinggalin gitu, di ghosting ya. Di ghosting, lalu kemudian kejadian lagi di ghosting lagi. Yang pertama kamu mengambil jarak dengan peristiwa tersebut. Memang menyakitkan, tapi ambil jarak. Ambil jarak tuh maksudnya begini. Kamu hanya mengamati aja. Seolah-olah tuh kamu bukan diri kamu. Jadi kamu mengamati seolah-olah kamu keluar dari diri kamu, bahwa kamu melihat bahwa misalnya nama kamu siapa, Ana gitu lah. Oh, si Ana lagi ditinggalin sama cowoknya. Jadi ambil posisi sebagai pengamat. Pisahkan dulu, ini untuk memisahkan emosinya ya. Oke, lalu kemudian kamu mulai introspeksi. Kira-kira dari pengalaman ini ada apa sih? Kenapa ya? Kenapanya itu bukan mempelajari tentang perilaku orang lain. Kenapanya itu tentang mempertanyakan diri sendiri. Kenapa kok aku bisa menarik orang-orang yang ghosting aku? Ghosting aku lagi. Ada apa? Gitu. Nah, itu bukan dalam hal eksistensi kamu, tapi kamu bisa melihat nih di dalam diri kamu, oh ternyata mungkin selama ini aku memilih cowok itu sembarangan. Nah, memilih cowok sembarangan, ini saya menganalogikan, ini cuma contoh ya. Saya ambil contohnya kan Ana sebagai seorang perempuan. Kalau kamu cowok ya disesuaikan aja. Nah, saya mengambil contoh nih, misalnya si Ana ini. Lalu kan bisa ditanyakan nih, kenapa kok dapet cowok asal nih, sembarangan. Pokoknya siapa yang datang deh aku mau, siapa yang datang aku sikat gitu ya. Kenapa? Oh, di dalam diriku ini ada rasa kesepian. Kalau misalnya nggak punya cowok tuh aku bingung. Nah, ketemu di situ kan. Oke, berarti masalahnya adalah kamu merasa kesepian. Nah, merasa kesepian ini itu juga ada akarnya lagi, dicari akarnya. Kenapa merasa kesepian? Oh, ada satu paradigma yang salah, bahwa selama ini selalu terpengaruh dari sosial masyarakat, yang sosial masyarakat itu mengharuskan kita untuk berpasangan. Kalau nggak berpasangan kamu malu, nanti dibully, bla bla. Itu terus dikali dan ditanyakan lagi. Selalu ada jawabannya sampai kamu diem ya. Oke, nah cara menghentikannya adalah kamu mengamati ya sayang. Kamu mengamati aja peristiwa tersebut. Dan coba tanyakan seperti ini. Mengapa ini terjadi? Oke, itu kan udah mengapa ini terjadi. Lalu temukan hikmahnya. Kenapa harus ketemu jawabannya?
Karena semesta itu, kalau misalnya kamu menanyakan something dan kamu tidak kunjung belajar atau kamu tidak memberikan jawaban kepada semesta, maka itu namanya open loop. Namanya open loop ya. Karena semesta itu akan mengembalikan terus nih, soal pelajaran nih, soal ujian. Kamu udah tahu jawabannya belum? Kalau belum tahu jawabannya ya tak kasih terus. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kasih semesta jawaban. Itu tadi, cara menjawabnya seperti saya tadi ajarkan ya. Jadi dikejar terus pertanyaannya. Ini ada dasar teorinya ya. Ini ada buku Finding God. Karangannya Erianto Rahman. Ini di sini ada, saya udah iniin. Jadi apa? Ini pas baca mana ya? Sebentar. Oke, ini ada ya. Jadi namanya keruntuhan fungsi gelombang. Ini Copenhagen. Copenhagen ya. Oke. Nggak ketemu. Udah saya jelasin aja ya. Kurang lebih gini. Ini keruntuhan fungsi gelombang itu kalau sesuatu itu kita amati, dia tuh akan runtuh. Gitu ya. Nah, itu diamatin aja. Apa yang terjadi pada diri kamu itu diamati. Cara mengamatinya seperti saya ajarkan tadi. Ambil posisi sebagai orang luar atau orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya bukan diri kamu yang mengalami ya. Kamu kayak seolah-olah kamu yang lagi nonton gitu loh. Amati lalu dijawab. Dikasih hikmahnya. Oh, ini hikmahnya aku ambil. Aku belajar ini. Dari peristiwa ini aku belajar ini. Dari peristiwa ini aku belajar ini. Gitu ya. Nah, dari situ ketika kita mengambil hikmahnya, maka sebuah pola tersebut dia akan stop. Stop. Udah stop. Ya. Ini saya sudah mempraktekkan. Saya sudah mempraktekkan sendiri ya. So, kurang lebih ini bisa diaplikasikan dalam berbagai macam ya, dalam kehidupan ya, Pisces ya. Oke, saya akan berhenti sampai di sini dulu. Untuk bukunya ini teman-teman bisa browsing ya. Ini saya lagi baca, ini pas ada di samping saya. Oke, that's all. Kalau misalnya ini, kegoyang. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu ya, Pisces ya. Mudah-mudahan bisa membantu sharing kita siang hari ini ya, karena saya juga pengen kita bertumbuh bersama. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayang. Tapi kalau misalnya nggak resonate, berarti memang bukan energi kamu yang diupload. Dan jika kamu menginginkan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Kalau misalnya kamu memang tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya. Karena nanti sesekali saya akan mengadakan live reading, jadi supaya kamu nggak ketinggalan dan mendapatkan notifikasinya ya sayang. Oke, Pisces. Semoga kamu mendapatkan cahaya dalam perjalanan kamu ya sayangku ya. Oke, bye-bye. I love you.